Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ija Dimyati. Saya di sini akan menjelaskan tentang referensi kredibel dalam menulis ilmiah. Apakah perlu? Apa sih referensi kredibel itu? Pengertian referensi dikutip dari Google ialah informasi yang dijadikan rujukan atau petunjuk dengan tujuan untuk mempertegas suatu pernyataan. Sedangkan kredibel itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah perihal yang dapat dipercaya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya referensi kredibel adalah bacaan yang terdapat dalam suatu sumber, baik secara online maupun offline, yang sifatnya sesuai data dan tanpa dibuat-buat. Referensi kredibel ini paling banyak ditemukan dalam buku, surat kabar, dan jurnal karena memuat data hasil percobaan tanpa rekayasa. Bagaimana sih cara mengetahui kredibel referensi itu sendiri? Kredibilitas referensi dapat kita ketahui apabila pada sumber yang kita baca terdapat eksperimen akan suatu permasalahan yang akan dituju. Kita juga dapat membuktikan dengan cara melakukan eksperimen itu sendiri untuk mengetahui apakah referensi yang kita lihat itu valid. Selain itu, apabila kita mencari referensi dari media online, kita dapat melihat rating yang diberikan orang lain terhadap referensi tersebut. Kenapa sih sebelum menulis ilmiah harus mencari referensi yang kredibel terlebih dahulu? Referensi kredibel sangatlah dibutuhkan ketika menulis ilmiah, karena dengan adanya referensi tersebut, kita mempunyai sejumlah pandangan tentang apa saja yang akan kita tulis dan tidak seenaknya ketika menulis ilmiah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya menulis ilmiah juga terdapat etikanya itu sendiri. Kita tidak dapat semena-mena dalam menulis ilmiah karena di dalamnya itu termuat sejumlah data dan pernyataan yang bersifat kredibel atau valid. Apa saja akibat jika menulis ilmiah tanpa adanya referensi kredibel? Seperti yang kita ketahui, bahwasanya dengan adanya referensi, kita akan lebih mudah dalam menulis ilmiah. Apabila kita tidak mencari referensi kredibel terlebih dahulu, kita akan kesulitan dan bingung akan hal apa saja yang akan kita tulis nantinya. Di sisi lain, kita akan menulis tanpa adanya etika penulisan ilmiah, sehingga karya dari apa yang kita tulis itu akan asal-asalan. Lantas, apa saja sih etika menulis ilmiah itu? Dilansir dari Google, kode etik dalam penulisan ilmiah merupakan aturan-aturan yang perlu diperhatikan dan ditaati dalam penulisan karya ilmiah. Etika dalam penyusunan karya tulis ilmiah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penulisan harus dilakukan secara tanggung jawab, cermat, dan seksama. Yang kedua, karya tulis ilmiah harus orisinil, bukan ciplakan dari hasil karya orang lain. Yang ketiga, menjaga kebenaran, fakta, dan manfaat yang disampaikan. Yang keempat, bertanggung jawab atas tulisannya. Yang kelima, menerima saran dan kritik yang diterima dari pembaca, reviewer, maupun editor. Yang keenam, menyadari secara sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah. Terus, tujuan dari etika tersebut itu apa aja sih? Etika penulisan ilmiah memiliki beberapa tujuan seperti berikut. Yang pertama, menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk melindungi haki peneliti. Yang ketiga, untuk melindungi objek peneliti dari pemalsuan dan kerusakan. Yang keempat, menjaga reputasi ilmuwan. Dan yang kelima, menegakkan etika moral dalam berperilaku. Apa fungsi dari etika menulis ilmiah itu sendiri? Fungsi dari etika penulisan ilmiah antara lain, yang pertama, sebagai bagian sistem iptek yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, memelihara hati nurani diri peneliti dengan berpegang pada moralitas peneliti. Yang ketiga, mengawal penghormatan pada nilai-nilai etika dalam penelitian. Dan yang keempat, membangun iklim penelitian yang sehat, kuat, dan juga bermartabat. Nah, setelah mengetahui hal-hal di atas, kita tahu seberapa penting mencari referensi kredibel sebelum menulis ilmiah. Dan kita harus menerapkan hal-hal tersebut di dalam kehidupan terutama ketika menulis karya ilmiah itu sendiri. Jadi biasakan hal tersebut saat menulis ilmiah. Terima kasih. Salam, perkenalkan nama saya Daniel Sri Masfido, NRP 507-221153 dari Departemen Teknik Mesin. Di sini saya menjelaskan apa itu kriteria referensi yang kredibel, bagaimana cara praktik menelusuri referensi yang kredibel dengan menilai. Sebagai akademisi, kita tidak akan pernah lepas atau terpisahkan dengan yang namanya referensi. Kita akan memanfaatkannya sebagai bahan perkuliahan yang handal, akan memberikan dan menjamin validitas informasi yang kita sampaikan. Namun apa saja kriteria referensi yang baik? Berikut kriteria yang baik yang dapat Anda gunakan sebagai panduan dalam menelusuri dan menggunakan referensi khusus dalam rangka penulisan ilmiah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Majid Putranto dari Departemen Teknik Mesin dengan NRP 500-722-1162 akan memaparkan materi tentang membaca referensi. Menulis suatu karya ilmiah wajib diawali dengan membaca referensi.
Apa tujuannya? Tujuannya agar dapat yang pertama, memperkuat argumentasi, yang kedua, menghindari plagiarisme, yang ketiga, menghargai karya orang lain, dan yang terakhir, memberikan informasi kepada para pembaca. Sumber referensi itu bisa dari mana saja, seperti contohnya buku, surat kabar, dan jurnal. Pokoknya yang datanya valid atau fakta agar tidak menghasilkan karya tulis yang bertentangan dengan kenyataan lapangan. Lanjut ke pengertian membaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah kegiatan melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, baik dengan bersuara ataupun dalam hati. Jadi dengan membaca, diharapkan pembaca juga dapat memahami isi dari apa yang ia baca. Lalu, kegiatan membaca itu sebenarnya mudah atau sulit sih? Terdapat faktor-faktor yang menghambat pembaca memahami bacaannya, yakni yang pertama fisiologi, kemudian intelektual, kemudian psikologi, dan yang terakhir lingkungan. Tapi, ada pula strategi yang bisa diterapkan agar mudah memahami suatu bacaan. Di antaranya, yang pertama, skimming dan scanning. Skimming artinya baca sekilas, dan scanning artinya baca untuk mendapatkan informasi yang khusus. Yang kedua, dengan menggambarkan keterangan. Yang dimaksud sini adalah pembaca menuangkan isi bacaan dalam gambar guna mendeskripsikan gambar tersebut. Apa yang ia maksud agar ia memahami apa yang ia baca. Yang terakhir, SQ3R, yang berarti mensurvei, bertanya, membaca, menceritakan kembali, dan mengulas. Dalam tahapan ini, pembaca dapat melihat teks secara keseluruhan dengan cepat, membuat pertanyaan terhadap teks, dan membaca dan menemukan jawaban serta mengulas jawaban yang telah ia temukan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andres Surya Mahputra, NRP 5007221145 dari Departemen Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Nah, sebelum masuk ke situ, mari kita ketahui dulu apa sih arti membaca itu. Membaca adalah kegiatan melihat serta memahami isi dari yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Tidak semua kegiatan membaca itu adalah hal baik, tergantung dari jenis bacaan yang dibaca oleh si pembaca. Bacaan yang baik adalah bacaan yang menambah pengetahuan atau wawasan, tentunya yang bersifat positif. Kemampuan membaca setiap orang itu berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kedewasaan dan kebiasaan. Minat biasanya mempunyai andil yang cukup berarti dalam kegiatan membaca, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai faktor penentu seseorang dikatakan sebagai pembaca yang baik atau yang buruk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri pembaca yang baik. Pembaca yang baik adalah yang pertama, tujuan membacanya jelas. Kemudian yang dibacanya adalah satuan pikiran kalimat. Kecepatan membaca yang diterapkan bervariasi. Kritis, bacaan yang dibaca bervariasi, kaya akan kosakata, tahu cara membaca yang benar. Kemudian ciri pembaca yang buruk. Tujuan yang pertama adalah tujuan membacanya tidak jelas. Membaca kata demi kata, kecepatan membacanya rendah, dan tetap pasif, bahan bacaan yang dibacanya itu-itu saja, miskin kosakata, dan tidak tahu cara membaca yang benar. Nah, setelah mendengar penjelasan saya tadi, apakah kalian termasuk pembaca yang baik atau yang buruk? Setelah ini akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya di sini akan menjelaskan mengenai cara menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Tamu Pasolon dengan NRP 5007221151. Nah, sebelum tahu cara menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley, tentunya kita harus tahu Mendeley itu apa sih? Nah, Mendeley adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk menambahkan referensi dan daftar pustaka dengan mudah saat sedang membuat karya tulis ilmiah maupun jurnal ilmiah. Setelah kita tahu apa sih itu Mendeley, nah sekarang tentunya kita harus mendownload aplikasi Mendeley tersebut. Caranya adalah dengan mengakses website www.mendeley.com. Setelah selesai mendownload, bisa langsung melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan akun. Nah, setelah selesai melakukan segala jenis registrasi, tampilan awal yang akan muncul akan seperti ini. Selanjutnya, langkah awalnya bisa dengan mendownload Mendeley Site terlebih dahulu, di mana nantinya Mendeley Site akan berguna untuk menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word. Nah,
Sebelum mengunggah referensi yang diinginkan ke aplikasi Mendeley, tentunya kita perlu menyiapkan referensi-referensi tersebut, yang misalnya bisa berupa jurnal maupun e-book. Nah, untuk mendapatkan referensi-referensi tersebut bisa melalui website yang menyediakan referensi yang kita inginkan. Contohnya ada Google Scholar, Sinta atau Science and Technology Index, lalu ada MDPI, dan masih banyak lagi. Website-website tersebut dapat diakses melalui internet tentunya. Setelah selesai menyiapkan referensi yang diinginkan, kita bisa langsung kembali ke laman aplikasi Mendeley. Setelah itu, untuk menambahkan referensi-referensi yang sudah disiapkan tadi, bisa langsung mengklik pojok kiri atas, mengklik tulisan Add. Nah, setelah selesai menyiapkan referensi-referensi yang diinginkan, kita bisa langsung kembali ke laman aplikasi Mendeley, lalu setelah itu mengklik Add New yang terdapat pada pojok kiri atas aplikasi. Setelah mengklik bagian Add New pada pojok kiri atas laman aplikasi Mendeley, akan muncul 3 pilihan. Untuk pilihan yang pertama yaitu Files from Computer, seperti namanya, kita perlu menyiapkan terlebih dahulu referensi seperti apa yang diinginkan untuk diunggah ke aplikasi Mendeley. Nah, referensi-referensi ini dapat berupa e-book maupun jurnal yang berbentuk PDF. Untuk mendapatkannya bisa diakses melalui website-website yang menyediakan jurnal maupun e-book tersebut. Nah, selain cara yang pertama lagi, ada pula cara yang kedua, yaitu dengan memilih Add Entry Manually. Berbeda dengan cara yang pertama tadi, cara yang satu ini seperti namanya, kita harus memasukkan referensi dengan manual. Setelah mengklik bagian Add Entry Manually, tampilan mungkin akan terlihat asing. Dengan cara ini, kita sebagai yang menyimpan referensi bisa dengan leluasa memilih tipe referensi, judul, penulis, bahkan isi dari referensi itu sendiri. Atau bisa juga dengan memasukkan data berupa AR, XVI, atau DOI, dan PMID, ataupun yang lainnya, yang merupakan identitas yang berada pada jurnal maupun e-book. Biasanya, data identitas ini terdapat pada halaman awal jurnal maupun e-book. Oke, dengan memasukkan identitas ini secara otomatis Mendeley akan mengunggah informasi mengenai identitas yang telah dimasukkan tadi. Sama seperti namanya, Add Entry Manually, maka perlu mengunggah sumber referensi secara manual juga. Bisa dengan mendownload terlebih dahulu referensi yang diinginkan dengan bentuk PDF. Lalu, cara terakhir untuk menyimpan referensi. Lalu, cara terakhir bisa dengan import library. Dengan cara ini, aplikasi Mendeley dapat menyimpan referensi yang hanya menyediakan format BibTeX, EndNote, ataupun RES. Salah satu contohnya, misalnya kita menyimpan link referensi yang diinginkan dengan format .bib. Lalu link tersebut akan tersimpan secara mandiri di penyimpanan laptop maupun PC Anda. Untuk menambahkannya, bisa langsung kembali ke laman aplikasi Mendeley dan memilih Add New dan memilih pilihan import library. Karena tadi menyimpannya dengan format .bib, maka memilih BibTeX. Lalu akan terbuka penyimpanan di PC maupun laptop Anda. Setelah itu, kita bisa memilih link tadi yang sudah tersimpan. Nah, secara otomatis nanti link tersebut akan terunggah ke dalam aplikasi Mendeley. Kira-kira seperti itu cara untuk menyimpan referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Halo semuanya, nama saya Richard Junius, nomor NRP 500-722-1159 dari jurusan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai membangun budaya membaca dan penerapan praktik Mendeley dalam Microsoft Word. Jadi untuk topik pertama, membangun budaya membaca, faktanya di Indonesia menjadi salah satu negara dengan minat baca terendah di dunia. Menurut UNESCO, minat baca di Indonesia hanya 0,001%, yang berarti hanya 1 dari 1.000 orang yang rajin membaca. Rendahnya minat baca di Indonesia diakibatkan mungkin beberapa faktor, contohnya adalah kualitas pendidikan, pembangunan yang tidak merata, tingginya angka buta huruf, dan lain-lain. Jadi di sini saya ingin membahas mengenai mengapa budaya membaca di Indonesia itu masih sangat rendah. Dikarenakan masih banyak hal-hal mempengaruhi faktor tersebut, seperti contoh tingkat kemiskinan di Indonesia, pembangunan yang tidak merata, kualitas pendidikan yang juga tidak merata, dan banyaknya kawinan yang tidak teratur, sehingga menimbulkan inflasi penduduk secara drastis. Oke, jadi selanjutnya adalah menanamkan pola pikir membaca. Bagaimana caranya untuk kita meningkatkan minat membaca masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia bisa menganggap bahwa membaca itu sama pentingnya seperti makan dan minum atau kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Mindset atau pola pikir yang pertama harus ditanamkan adalah buku adalah jendela dunia dan sumber pengetahuan. Karena buku adalah salah satu media yang digunakan oleh masyarakat dari zaman sebelum Masehi sampai sesudah Masehi untuk membaca atau membimbing para umat manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi dengan adanya buku dan tulisan, manusia bisa berkomunikasi dengan satu dan lainnya tanpa batasan waktu dan ruang. Yang ketiga adalah buku adalah mentor yang membimbing kehidupan. Seperti yang saya sebut sebelumnya, bahwa sebenarnya buku merupakan salah satu guru atau mentor yang bisa memberikan suatu perspektif atau sudut pandang baru terhadap kita memandang dunia. Karena buku di dalamnya memiliki banyak sekali pengetahuan, ilmu dasar yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi pada kenyataannya di Indonesia meskipun angka pendidikannya sangat sedikit, tetapi masih banyak upaya yang harus dilakukan oleh kami para mahasiswa dan semua rakyat Indonesia, baik itu pemerintah maupun warga sipil, yaitu adalah untuk
kenali akar permasalahannya. Kenapa masyarakat Indonesia sampai detik ini masih sangat tidak suka atau mungkin kesadaran untuk membacanya itu sangat rendah. Kita kenali dulu akar permasalahannya. Apakah dari kualitas pendidikan yang tidak merata, dari kurikulum pendidikan yang kurang relevan, ataupun biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat bawah. Langkah kedua adalah mulai memecahkan masalahnya, seperti dengan cara memberikan kritik kepada pemerintah yang bersifat membangun dan solusinya. Kemudian adalah membangun lembaga, maupun itu swasta ataupun yang dinaungi oleh pemerintah, untuk menampung para siswa-siswi yang tidak mampu dalam biaya pendidikan. Ketiga adalah edukasi dan sosialisasi dengan baik. Jadi kita sebagai penerima pendidikan di Indonesia yang cukup baik, kita ada baiknya mengetahui apa yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat Indonesia dalam menerima ilmu, landasan-landasan dasar, agar penerimaan ilmu pengetahuan dengan baik terserap. Contohnya adalah logika, penalaran umum, maupun kemampuan kuantitatif tiap masing-masing individu. Oke, sekian dari saya Richard Junius untuk materi ini. Selanjutnya akan ganti materi ke penerapan praktik Mendeley dalam Microsoft Word. Di topik yang kali ini adalah praktik penggunaan Mendeley untuk menulis kutipan dan membuat daftar pustaka. Dan nama saya Richard Junius, NRP 50072211159 dari jurusan Teknik Mesin. Jadi membuat kutipan dan daftar pustaka dengan Mendeley di Microsoft Word merupakan topik yang akan kita bahas pada kali ini. Akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagaimana membuat kutipannya dan bagaimana cara untuk membuat daftar pustaka. Oke, kita mulai dari langkah-langkahnya ya. Membuat kutipan dengan aplikasi Mendeley. Langkah pertama, buka aplikasi Mendeley. Pastikan kalian sudah download atau install melalui website www.mendeley.com. Kemudian kalian bisa mencari berbagai literatur, artikel, maupun sumber-sumber bacaan yang menurut kalian ingin diubah tiap katanya agar tidak ada plagiarisme di dalamnya. Dengan cara masukkan referensi sumber bacaan yang kalian sudah dapatkan sebelumnya, kemudian tekan add pada kiri atas tampilan Mendeley. Kemudian adalah hubungkan Mendeley dengan Microsoft Word. Karena kita di sini topiknya ingin menggunakan Mendeley dengan hubungkan ke Microsoft Word, jadi di sini diwajibkan untuk mempunyai aplikasi Microsoft Word yang bisa kompatibel dengan aplikasi Mendeley. Kemudian membuat kutipan dengan tekan reference dan insert citation dan klik go to Mendeley. Jadi yang akan dimaksud dari tahapan ini adalah kita bisa langsung membuat kutipan dengan menekan reference dan insert citation, yang diartikan adalah mengubah kata-kata yang berupa plagiarisme agar dengan makna yang sama meskipun kata-katanya berbeda. Sehabis itu kita bisa langsung menuju Mendeley untuk melanjutkan penugasan yang sebelumnya kita buat di Word. Tahapan terakhir adalah membuat daftar pustaka, yaitu dengan cara klik reference dan insert bibliography. Jadi di membuat daftar pustaka ini, kalian seperti yang sebelumnya saya jelaskan, kata-katanya itu dia bisa beda dan otomatis akan mendeteksi aplikasi Mendeley-nya dalam membuat daftar pustaka. Dengan cara kalian menekan klik reference dan insert bibliography. Dan itu secara otomatis sudah pasti bisa langsung jadi daftar pustaka. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya Richard Junius, selaku perwakilan dari kelompok 5 Bahasa Indonesia, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah-salah kata maupun pengurangan pengucapan. Semoga di lain hari kami bisa